Halo, ini cara mengatasi touchpad Lenovo Yoga Slim 7 yang tidak berfungsi. Jadi jika touchpad Anda tidak berfungsi dan Anda perlu mengembalikannya, saya sarankan untuk menghubungkan mouse eksternal ke komputer Anda. Namun meskipun Anda tidak memiliki mouse eksternal, saya bisa membimbing Anda melalui beberapa langkah dasar untuk memulihkan touchpad hanya dengan menggunakan keyboard Anda. Jadi pertama-tama, tekan tombol Windows untuk membuka menu mulai, lalu tekan tombol Tab untuk menuju ke pengaturan yang disematkan, dan kemudian navigasikan ke sini menggunakan tombol panah. Atau cukup navigasikan ke bilah pencarian dan cari pengaturan, buka pengaturan lalu tekan Tab 2 kali lagi untuk menyorot opsi beranda, kemudian gulir ke bawah ke Bluetooth dan perangkat menggunakan tombol panah. Tekan Enter, lalu tekan tombol Tab 5 kali lagi, dan gulir ke bawah menggunakan tombol panah sampai Anda mencapai touchpad. Sekarang di sini, tekan spasi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan touchpad, lalu coba gunakan kembali. Dan jika langkah ini belum membantu Anda, maka yang bisa Anda lakukan adalah tekan tombol Windows. Lalu cari menu Device Manager. Setelah Anda menemukannya, tekan Enter, lalu kita ingin menekan Tab untuk menyorot laptop kita, dan kemudian gunakan tombol panah bawah untuk menggulir ke bawah ke perangkat antarmuka manusia. Perluas daftar ini dengan menekan tombol panah kanan di keyboard Anda, lalu gulir ke bawah ke perangkat I2 CHID. Tekan tidak sebenarnya. Raskan ke HD Compliant Touchpad, tekan Enter, tekan Tab beberapa kali sampai Tab General disorot, lalu gunakan tombol panah untuk menuju ke bagian driver, kemudian tekan Tab beberapa kali sampai Anda menemukan opsi Disable Device, tekan Enter, lalu Tab, dan sekarang touchpad sudah dinonaktifkan. Jadi sekarang mari kita coba mengaktifkannya kembali. Jadi cukup tekan Enable Device dan coba gunakan touchpad Anda. Jika ini tidak membantu Anda, tekan Tab, pilih Uninstall Device, lalu tekan Enter. Oke, jadi sekarang driver touchpad sudah dihapus dan untuk menginstalnya kembali kita hanya perlu merestart komputer. Untuk merestart dengan cepat, tekan Alt F4 beberapa kali lalu gunakan tombol panah bawah untuk memilih restart. Tunggu sampai perangkat Anda selesai restart. Setelah restart, touchpad Anda seharusnya kembali normal. Oke, jadi setelah restart, touchpad Anda seharusnya mulai berfungsi kembali, tapi jika belum, kita masih bisa membuatnya berfungsi. Yang perlu kita lakukan hanyalah memastikan bahwa touchpad diaktifkan di BIOS, dan jika belum, kita masih bisa mengatur ulang BIOS ke pengaturan default. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mematikan komputer, dan setelah itu, kita perlu menyalakannya kembali dengan menekan tombol power secara singkat, dan setelah itu tekan tombol F2 berulang kali sampai menu BIOS muncul di layar perangkat Anda. Sekarang ini benar-benar akan jauh lebih mudah bagi Anda jika menggunakan mouse eksternal. Jadi seperti Tapo.NDB, saya sangat menyarankan untuk menghubungkan mouse eksternal atau menggunakan perangkat terpisah untuk mengatasi masalah ini. Tentu saja pada tahap ini Anda hanya bisa menggunakan yang satu ini, tetapi di BIOS sebanyak yang Anda bisa akan sangat tidak nyaman jika Anda hanya menggunakan keyboard saja, terutama mengingat kita memiliki dukungan touchpad di sini. Oke, jadi saya kira saya tidak sedang merekam. Oke, jadi di sini kita harus pergi ke menu configuration di sidebar. Langkah selanjutnya adalah, dan kemudian di bagian menu configuration, silakan Anda cari opsi pengaturan yang berkaitan dengan internal pointing device tersebut. Jika Anda tidak memiliki menu configuration, Anda mungkin memiliki tab input sebagai gantinya. Nah, seperti yang Anda lihat,
saya tidak memiliki pengaturan untuk mengubah atau mengaktifkan, menonaktifkan touchpad di BIOS. Tetapi jika Anda menemukannya, jika Anda masuk ke configuration dan menemukan input untuk internal pointing device, atur ke enabled untuk mengaktifkan kembali touchpad Anda. Lalu tekan F10 dan tekan enter. Atau jika tidak berhasil, maka kembali ke BIOS dan tekan F9 untuk mengembalikan pengaturan ke default. Oke, jika setelah menyelesaikan langkah-langkah ini touchpad Anda masih belum berfungsi, maka kita masih punya beberapa cara lagi untuk memperbaiki dan mengatasi masalah ini. Jadi mari kita gunakan aplikasi Lenovo Vantage. Buka Lenovo Vantage. Jika Anda belum memilikinya di laptop Anda bisa mengunduhnya langsung dari Microsoft Store. Di sini kita bisa memeriksa pembaruan yang tersedia dan mungkin Anda melewatkan beberapa driver untuk touchpad Anda. Mungkin ada driver yang lebih baru. Dan jika Anda cukup klik periksa pembaruan di sini, program ini akan secara otomatis mendeteksi driver khusus untuk laptop Anda. Namun jika tidak, kita bisa melakukan hal yang sama secara manual. Nah, seperti yang Anda lihat, saya hanya memiliki utilitas pembaruan BIOS yang mungkin sebenarnya tidak berhubungan dengan masalah ini. Dalam kasus ini, kecuali saat ini, saya tidak mengalami masalah ini di laptop saya. Selain menggunakan aplikasi ini, Anda juga bisa melakukan diagnostik perangkat secara menyeluruh. Jadi Anda bisa pergi ke diagnostik perangkat di sidebar, lalu pilih pindai cepat, lalu terima kasih. Pilih custom. Dan di sini kita hanya sedang mencari yang pada dasarnya adalah motherboard. Saya rasa ini yang paling berkaitan. Atau Anda juga bisa melakukan pemindaian penuh pada perangkat Anda dan melihat apakah ada yang salah. Sekarang, untuk memperbarui driver Anda secara manual, Anda harus pergi ke situs dukungan Lenovo. Kemudian pilih PC dan biarkan situs web ini mendeteksi produk Anda, atau pilih produk Anda secara manual, atau masukkan nomor seri produk. Jadi biarkan aplikasi ini mendeteksi perangkat kita, berikan izin yang diperlukan. Oke, biarkan aplikasi ini mendeteksi laptop kita dengan cepat. Sekarang, mari kita pergi ke bagian driver dan perangkat lunak. Di bawah pembaruan manual, pilih driver. Sekarang, kita mencari driver chipset dan juga driver perangkat input. Oke, jadi di sini ada mouse, touchpad, dan keyboard. Sayangnya, di sini saya hanya menemukan tombol fungsi yang sebenarnya bukan yang kita cari. Oke, jadi satu-satunya driver yang berhubungan yang saya temukan di halaman ini untuk komputer saya terletak di perangkat motherboard. Di sini ada driver chipset AMD, jadi mari kita klik unduh di sebelahnya, lalu tunggu sampai file exe ini selesai diunduh, klik ya, lalu pilih OK. Sebenarnya saya tidak sengaja memulai 2 kali. Pilih bahasa, klik OK, lalu setujui perjanjian, klik berikutnya install, dan kemudian tunggu sampai driver terpasang. Sekarang cukup restart komputer Anda, buka menu Start, Restart, dan tunggu sampai perangkat Anda menyala kembali. Jadi setelah itu masalahnya seharusnya sudah hilang. Jika belum, Anda juga bisa mencoba menginstal ulang driver touchpad sekali lagi dengan menghapusnya, seperti yang kita lakukan sebelumnya di Device Manager. Dan Cion juga tidak membantu Anda di bawah instruksi yang terakhir. Anda bisa melakukan reset pabrik pada perangkat Anda. Namun sebelum Anda melakukannya, tentu saja cadangkan semua data penting dari PC Anda. Dan pada akhirnya, Anda akan mendapat kembali akses ke touchpad Anda. Dan itulah semua langkah pemecahan masalah yang bisa kita lakukan di laptop ini. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Video ini membantu, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah.
Sampai jumpa di video berikutnya.